Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya agar Anda tidak tertinggal semua update terbaru dari kami. Bestbiz ID. Langsung saja kita mulai sebuah analisa teknikal dan fundamental dari sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Kenapa kami memilih saham ini untuk kita bahas atau kita analisa? Jadi ini bukan sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham ICBP dan juga bukan sebuah pom-pom. Kami memilihnya karena kami melihat bahwa ada yang menarik dari laporan keuangan ICBP kali ini yang baru saja terbit, laporan keuangan kuartal 4-nya. Yuk kita bahas. ICBP kalau kita lihat hari ini ditutup di 9.100 atau mengalami kenaikan 150 poin atau 1,68%. Total transaksi yang terjadi di ICBP adalah 71,31 miliar. Jadi secara liquidity saham ini likuiditasnya cukup besar, cukup baik. Kemudian price earning ratio-nya juga adalah 16,11 yang akan kita bahas nanti di belakang. Sedangkan market capital-nya juga sangat besar, ya ini 106,12 triliun rupiah. Kalau kita lihat rentang harga bulanan dari ICBP, harga terendah ICBP selama 1 bulan terakhir adalah 8.300 dengan harga tertingginya adalah 9.275. Selama fase COVID-19, harga terendah yang dicapai oleh ICBP adalah 7.750, sedangkan harga tertingginya adalah 10.625. Harga terendah selama COVID-19 itu juga merupakan harga terendah selama 3 tahun terakhir untuk ICBP, sedangkan harga tertingginya adalah 12.550. Dan investor asing sendiri juga melakukan net foreign buy di saham ICBP kemarin sebesar 980,91 juta rupiah. Tapi kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, investor asing sibuk melakukan net foreign sale sebesar 280,08 miliar. Bahkan kalau kita lihat sejak awal tahun, investor asing tampak menjual ICBP secara besar-besarannya, ini 1,52 triliun rupiah. ICBP sendiri sebenarnya adalah sebuah saham yang bergerak di sektor consumer good dengan subsektornya adalah food and beverage yang sudah melantai di pasar modal Indonesia cukup lama. Ini mulai dari 7 Oktober 2010 dengan shareholder pengendalinya adalah Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF sebesar 80,53% dengan masyarakat yang hanya 19,47%. Komisaris utama dari ICBP adalah Franciscus Welirang yang tidak lain adalah menantu dari Bapak Sudono Salim atau saudara ipar dari Bapak Direktur Utama ICBP, yaitu Antoni Salim. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa Direktur Utamanya adalah Bapak Antoni Salim yang juga merupakan putra tertua dari komisaris dari pengusaha legendaris Indonesia Sudono Salim atau yang lebih dikenal dengan Lim Shu Leong. Dan kalau kita lihat sebenarnya seperti pembahasan di awal kami mengatakan ada yang sangat menarik, yaitu sebenarnya dari tahun 2017 sampai 2020 EPS atau earning per share dari ICBP terus tumbuh sepanjang dari 2017 ke 18, 19, 20. Tapi ada yang sangat menarik, ya ini di mana pada saat kuartal keempat terjadi lonjakan laba yang cukup signifikan baik secara Q on Q maupun year on year bagi ICBP. Dan ini tentu membuat ICBP menjadi sangat menarik untuk kita koleksi karena secara fundamental mengalami ledakan profit yang cukup besar. Dari kita lihat sales ICBP adalah 46,64 triliun, asetnya 105,59 triliun, liability-nya 53,27 triliun, ekuitasnya 29,43 triliun dengan net profitnya sebesar 6,59 triliun rupiah. Book value per share dari ICBP adalah 2.524.
Sehingga kalau kita lihat secara valuasi, kalau kita menggunakan PER atau price earning ratio, di mana price earning ratio-nya adalah 16,11 kali, memang tidak terlampau mahal ya. Nilai ICBP ini ya, masih valuasinya masih sedang-sedang. Cuman kalau kita lihat dari segi price to book value ratio memang terlihat agak mahal karena price to book value ratio-nya adalah 3,61 kali. Tetapi kalau kita bandingkan dengan profitability-nya, ya memang cukup wajar kalau sebuah perusahaan seperti ICBP yang labanya naik sepanjang tahun itu dihargai cukup mahal. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat net profit margin dari ICBP adalah 14,12% dengan ROE-nya sebesar 22,38%. Sebuah perusahaan yang net profit margin-nya dan return on equity-nya double digit tentu adalah sebuah perusahaan yang cukup istimewa. Sedangkan return on asset-nya adalah 6,36%. Kalau kita melihat dari dividen yield-nya, memang dividen yield untuk ICBP ini tidak terlampau besar, hanya 2,36%. Dan liquidity-nya juga kurang begitu baik atau rasio hutangnya adalah 181,01%. Tapi kalau kita lihat, ICBP adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahun sejak tahun 2016. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari fundamental ICBP adalah pertumbuhan labanya yang konstan sepanjang tahun dan terjadi ledakan profit di kuartal keempat kali ini. Kemudian secara price earning ratio masih cukup lumayan murah secara valuasinya, tapi secara price to book value ratio memang agak tinggi. Tapi dari segi profitability-nya memang sangat baik, bahkan ROE-nya lebih dari 20%. Dan net profit marginnya juga double digit dengan rasio utang yang kurang baik akibat adanya akuisisi Pine Hill. Lalu kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, maka kita akan melihat bahwa ICBP secara primary trend sedang bergerak downtrend karena candle bergerak di area bawah dari garis moving average 200. Tetapi kalau kita lihat dari moving average 20, maka sebenarnya secara secondary trend ICBP bergerak uptrend karena candlenya bergerak di atas dari moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat terjadi penurunan transaksi yang menandakan bahwa tren sudah sedikit melemah. Dari volume perdagangan memperlihatkan seperti itu, maka kalau dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K sudah berpotongan membentuk pola golden cross, yang berarti bahwa sudah ada sinyal beli dan tren masih akan berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saat ini harga sedang berada pada fase overbought, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang berada dalam harga yang cukup mahal karena adanya peningkatan beli. Dari aktivitas top 5 broker selama 1 minggu terakhir, kita melihat bahwa top broker sedang dalam posisi netral, sedangkan baik top 3 dan top 5 broker sedang melakukan normal accumulation. Bagi kami, saham ICBP memiliki support pertama di harga 8.900, sedangkan support keduanya ada di harga 8.675. Resisten pertama untuk ICBP ada di harga 9.575 dan resisten keduanya ada di harga 9.975. Risk reward rasionya untuk saham ICBP adalah 4,67% dan rewardnya adalah 5,22%. Dari volume profile, tampak saham ICBP menunjukkan bahwa harga bergerak di bawah volume profile terpanjang yang berada di harga 9.825. Ini menunjukkan bahwa transaksi terbanyak untuk saham ICBP dalam 1 tahun terakhir adalah di harga 9.825 dan harga sekarang masih di bawah transaksi terbanyaknya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini mengenai saham ICBP. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.